Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera dicurahkannya bagi kita hari ini, Selasa 8 Juli 2025. Saudara-saudaraku, para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami menghampiri hadirat-Mu, memohon pengertian dan hikmat dari Tuhan untuk kami dapat memahami firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Berkati kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Yoel 1 ayat 15 hingga 20. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Bersiap menyambut hari Tuhan. Dalam ayat penekanan ayat ke-15, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Saudaraku, pernahkah kita melihat petani yang mengalami gagal panen? Kitab Yoel ditulis oleh Yoel bin Petuel. Latar belakang penulisan kitab Yoel adalah peristiwa yang terjadi di Israel ketika Tuhan menghukum bangsa Israel melalui tulah belalang, dan peristiwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Di samping belalang, Tuhan juga menghukum mereka melalui serbuan bangsa yang kuat dan terbilang banyaknya. Dalam Yoel 1 ayat 15, firman Tuhan mengingatkan kita tentang hari Tuhan yang mengacu pada dua hal. Yang pertama, hukuman Tuhan saat itu atas umatnya dan bangsa-bangsa asing. Kedua, hukuman Tuhan yang terakhir atas semua kejahatan pada akhir zaman ini. Hal ini juga mencakup masa kesengsaraan besar dan kembalinya Kristus untuk memerintah dunia ini. Hari Tuhan pasti akan terjadi. Hari hukumannya sudah dekat. Hukuman itu tidak berlambat-lambat. Hari itu merupakan hari yang mengerikan. Hari datangnya pemusnahan, kehancuran dari Yang Maha Kuasa. Artinya, pemusnahan bukan datang dari makhluk yang lemah, melainkan dari tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri. Apakah yang harus kita lakukan atau perbuat untuk mempersiapkan menyambut hari Tuhan?
pada ayat 14 ini menyatakan agar kita bersama-sama berpuasa. Adakanlah puasa yang kudus. Yoel 1 ayat 14. Berpuasa sebagai tanda perkabungan dan pertobatan. Tuhan memanggil kita untuk meratap, berkabung, menyesali dan mengakui dosa kita, memohon perkenanan Tuhan untuk mengakui kebenaran Tuhan. Kisah orang Niniwe mengingatkan kita, mereka terluput dari hukuman Tuhan karena berpuasa dan berkabung. Adakanlah perkumpulan untuk semua orang supaya Tuhan dihormati. Berkumpul datang ke rumah Tuhan sebagai rumah doa. Berteriak, berseru kepada Tuhan untuk menyampaikan keluhan, permohonan, dan doa kita. Yang menjadi penegasan, jangan menunggu sampai besok untuk bertobat, sebab esok tidak menjanjikan. Bersiaplah pada setiap waktu. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar tidak tersesat dari jalan-Mu. Ampunilah kami dan selamatkanlah kami dari murka-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, inilah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.